sekian tahun yang lalu saya berpikiran orang-orang komunikasi, maka jaringan menjadi basic yang mutlak. Inovasi-inovasi itu setelah Anda belajar di sini, harapannya mindsetnya terbuka. Kesulitan yang selama ini dirasakan di lapangan bisa ditanyakan, dan nanti kami akan coba untuk mencari solusinya. Pelatihan ini bermula dengan diskusi kami dengan Dirsiskom Basarnas. Ada kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan SDM. Jaringan menjadi salah satu unsur yang harus ada, yang sangat berperan penting dalam semua pergerakan di sisi Basarnas. Tertantang menambah pengalaman buat saya sendiri dan mungkin rekan-rekan lain. Bisa lebih paham lagi dan dapat diterapkan di kantor SAR masing-masing. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, profesiensi teknisi komunikasi di Basarnas yang dilaksanakan di Trawir Jogja dengan resmi saya nyatakan dibuka. Gimana caranya agar router 1 ini dia nanti hanya melayani request DNS dari jaringan lokal saja? Untuk saat ini kita ada 23 peserta, berasal dari 10 kantor SAR dan 1 orang dari Basarnas Special Group. Untuk rekan-rekan sendiri di sini sangat antusias sekali. Pelatihan ini digelar selama 4 minggu, di mana para peserta dibekali mulai dari ilmu pengetahuan jaringan dasar, kami menggabungkan ilmu-ilmu yang biasanya hanya diajarkan di kelas, tapi ini juga diterapkan langsung dan dicoba langsung oleh peserta menggelar jaringan di lapangan. Kami semua di sini melakukan simulasi penanganan bencana dengan memanfaatkan perangkat-perangkat jaringan agar di lokasi bencana kita dapat tetap berkomunikasi dan saling terhubung gitu. Kita di situ belajar untuk pointing, bagaimana mendapat sinyal yang bagus, bagaimana semua perangkat bisa terhubung dan semua peripheral bisa dimonitor. Nah, untuk lab order yang kita coba kali ini adalah kita akan membangun yang namanya link wireless. Jadi kita nembak ke kota itu mungkin kurang lebih 13-17 kilo. Jadi kita punya 2 jalur link yang mengarah ke kota Jogja. Dengan kasus ada 6 pos, yaitu pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, dan pos 6. Itu belum terhubung dengan internet. Dan bagaimana caranya tim yang ada di lokasi setiap pos dapat jaringan internet. Kemudian setelah mereka berhasil membuat gelar jaringan, di setiap pos sudah ada internetnya, sudah ada wifi-nya, maka di sini kita juga membuat semacam tantangan untuk teman-teman, yaitu yang pertama adalah wireless mobile camera dan juga mencari beacon. Camp, mobile tower maupun pelaku kadang terputus harus tersambung kembali dengan internet.
Sehingga nanti kalau suatu saat Anda operasi, kantor SAR itu operasi, itu Anda sudah tahu di peta melihat seperti ini operasinya di sini, misalnya di laut atau di pulau atau di perairan seperti ini. Kamu sudah punya bayangan ini daerahnya daerah black spot, tercover repeater atau tidak, tercover sama BTS atau tidak. Kalau tidak, perlengkapan apa yang harus saya siapkan, saya bawa. Itulah tugasnya orang kom untuk mengeliminasi itu. Untuk para peserta kali ini sebenarnya udah canggih-canggih sekali dari segi membuat topologi, dari segi perancangan itu mereka bisa membuat sampai mendetail sekali. Contoh seperti sistem identity yang mungkin bagi orang awam itu jarang untuk dikonfigurasi, tapi sistem identity di sini mereka udah mengkonfigurasi secara rapi. Untuk pengajarnya sendiri sangat kompeten, sangat baik dan bisa mengajarkan kita orang-orang yang belum mengerti tentang jaringan sampai kita bisa paham. Dan juga terima kasih kepada Citra Web juga yang telah membantu kami, menambah ilmu kami karena sangat membantu sekali untuk pelajaran tentang jaringan ini. Dimulai dari hal kecil dulu, saya dan rekan-rekan ingin coba memperbaiki bagaimana jaringan di kantor kami dan pastinya ingin menerapkan ini di operasi SAR yang terjadi di lapangan. Dan kami berharap ke depannya untuk kegiatan ini akan terus berjalan setiap tahunnya. Berharap untuk kegiatan selanjutnya masih bisa bekerja sama dengan Citra Web. Semoga apa yang kami ajarkan bisa bermanfaat pada saat mereka nanti menggelar kegiatannya di lapangan, baik latihan maupun juga dalam pencarian yang sebenarnya.